Bapak Ibu, para saudari dan saudara, baru saja kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah sengsara hari ini dan juga dari perayaan yang kita libati pada kesempatan Jumat Agung ini, setidak-tidaknya kita dapat mengembangkan beberapa pokok permenungan dari pengalaman kita selama ibadat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, masih sambung dengan apa yang saya utarakan ketika Minggu Palma yang lalu, maka rupa-rupanya hari ini kita diingatkan dalam perayaan Jumat Agung Kisah Sengsara, kita memiliki 3 panggilan untuk kita selesaikan. Maka pagi tadi kita bersama-sama sudah mengikuti ibadat Jalan Salib. Itu panggilan kita yang pertama, perayaan pertama yang kita rayakan dalam Jumat Agung. Maka kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk masih dapat mendoakan Jalan Salib sebagai satu keluarga besar jemaat Katolik. Lalu yang kedua, dalam dalam perayaan Jumat Agung, kita juga diajak untuk merayakan apa yang sedang kita rayakan hari ini, peringatan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu panggilan kita yang kedua dalam perayaan Jumat Agung. Kita bersama-sama secara komunal mengingat kembali peristiwa salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan panggilan kita yang ketiga dalam hari Jumat Agung, dalam perayaan Jumat Agung adalah kita diingatkan pada hari Jumat Agung kita masih punya satu kewajiban sebagai satu anggota komunitas Gereja Katolik, yaitu memenangkan hari ini dengan pantang dan puasa yang masih kita perjuangkan. Semoga masih belum ada yang bolong sampai hari ini, sampai nanti malam. Semoga pantang puasa kita tetap berjalan. Maka setiap kali Jumat Agung kita diingatkan akan 3 panggilan atau 3 tugas selama perayaan. 1, ada ibadat Jalan Salib yang sudah kita laksanakan pagi tadi. Yang kedua, saat ini kita memperingati peristiwa salib Tuhan, sengsara Tuhan, wafat Tuhan melalui ibadat pengenangan sengsara Tuhan. Lalu yang ketiga, yang tidak ketinggalan, kita diingatkan hari ini Jumat Agung, maka kita masih diajak untuk memenangkan peperangan kita dengan dorongan-dorongan rasa lapar, keinginan belanja, keinginan rekreasi dan macam-macam. Maka semoga sampai malam nanti kita masih bisa memenangkan pantang dan puasa kita sebagai orang beriman. Itu yang pertama. Lalu permenungan yang kedua, Bapak Ibu para saudari dan saudara, saya lupa membawa Mada Bakti, tetapi Bapak Ibu bisa mirsani Mada Bakti yang ada di dekat Bapak Ibu masing-masing. Ketika ibadat Jalan Salib pukul 7:30 tadi, saya tertarik pada doa bersama di bagian awal, kalau tidak salah, atau sekurang-kurangnya di bagian doa bersama pada peristiwa pertama. Di sana dikatakan ada 3 karakteristik orang Katolik yang rupa-rupanya perlu menjadi kesaksian hidup kita hari-hari ke depan. Yang pertama ditulis di sana, sekali lagi kalau saya tidak salah, Bapak Ibu bisa cek di Mada Bakti nomor 30C. Di sana dikatakan ada 3 karakteristik orang Katolik yang ditawarkan kepada kita dan menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Dan itu sesuai dengan bacaan kisah sengsara hari ini, peristiwa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, karakter yang pertama, terimalah kematian dengan tenang. Maka dalam bacaan Injil kisah sengsara hari ini kita melihat Tuhan Yesus menghadapi kematiannya tidak dengan ketakutan, tidak dengan penolakan, tetapi dia menerima segala peristiwa dengan tenang. Itu karakteristik orang beriman Katolik yang pertama. Semoga dalam peristiwa kematian kita yang tentu akan kita alami entah kapan, kita dapat mengalaminya, menerimanya dengan tenang. Tidak dengan ketakutan, tidak dengan rasa khawatir akan berbagai macam hal. Maka bacaan Injil kisah sengsara ini pun menitipkan kepada kita, memberi permenungan kita, pengajaran kepada kita perkara sederhana. Kalau kita mati
atau kita menghadapi kematian dalam situasi yang tidak tenang, maka sabda Yesus hari ini rupa-rupanya bisa kita pertimbangkan. Mungkin ada sesuatu yang masih kita gondeli, apapun itu. Nah, Yesus hari ini rasa-rasanya ada ada dua perkara yang masih menjadi gondelannya, dan itu akhirnya bisa dia percayakan. Maka dalam kisah sengsara tadi dikatakan, ibu, inilah anakmu. Maka dia membiarkan rasa pengalaman keibuan Ibu Maria tidak lagi terikat pada Tuhan Yesus, tetapi kepada murid-muridnya yang lain. Sama halnya juga kepada muridnya, inilah ibumu. Hal-hal yang di duniawi dipercayakan kepada mereka yang masih hidup di dunia. Maka karakteristik orang Katolik pertama belajar dari bacaan hari ini dan belajar dari doa jalan salib yang kita rayakan, yang kita ikuti pagi tadi, kita diajak untuk menghayati atau menghadapi kematian dengan tenang. Kalau kita masih punya gondelan, titipkanlah gondelan itu kepada mereka yang masih berziarah di bumi. Karakteristik iman orang Katolik yang pertama. Lalu yang kedua, dalam doa Mada Bakti halaman atau nomor 30C dikatakan, dalam setiap atau dalam menghadapi persekusi, hadapilah dengan kesabaran. Kalau Anda dihina, hadapilah dengan kesabaran. Kalau Anda dikata-katai, hadapilah dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran bukan berarti menyerah kalah, bukan. Tetapi harapannya menghadapi persoalan dengan sabar. Semoga dengan kesabaran kita dianugerahi inspirasi untuk tahu langkah-langkah sikap selanjutnya tanpa harus merugikan banyak pihak. Maka yang kedua, dalam menghadapi persekusi, entah itu dianiaya, entah itu dikata-katai, entah itu menerima sikap-sikap yang tidak adil dari orang, marilah kita belajar menghadapinya dengan kesabaran. Itu karakteristik iman orang beriman Kristiani yang kedua. Lalu yang terakhir, dalam doa Mada Bakti nomor 30C itu dikatakan, sebagai orang-orang beriman kita diajak untuk melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan keikhlasan hati. Apapun itu, lakukanlah dengan ikhlas. Apapun itu, lakukanlah dengan istilah yang lain, sukacita. Semoga yang dilakukan dengan keikhlasan, dengan sukacita, memberikan berkat bagi kita semua. Dan sama seperti Tuhan Yesus dalam bacaan kisah sengsara yang baru saja kita dengarkan bersama, keikhlasannya menanggung salib mendatangkan berkat bagi manusia. Itu karakteristik iman orang Katolik yang ditawarkan dan diingatkan kembali dalam peristiwa Jumat Agung. Lalu permenungan yang ketiga, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, sama seperti yang menjadi tema APP kita tahun ini, maka kita diingatkan apapun yang kita rayakan selama pekan suci, selama masa Prapaskah tahun ini, semoga semuanya kita bundeli dan tidak berhenti pada Jumat Agung, tidak berhenti pada malam Paskah, tidak berhenti pada Minggu Paskah, tetapi semoga tetap berbuah dalam kesaksian hidup panjenengan, kehidupan kita hari-hari ke depan. Sebagai contoh misalnya, semoga kesempatan kita belajar untuk pantang kecil, pantang besar, puasa selama 40 hari masa Prapaskah tidak berhenti dengan Paskah. Semoga dalam kehidupan setahun ke depan, kemudian kita terinspirasi setiap hari Jumat menjadi hari yang layak untuk dipasani, dipantangi. Maka sebagai orang beriman Kristiani, mari kita mengekstensikan, memperpanjang Prapaskah kita setiap hari Jumat setahun ke depan. Mari sebagai orang beriman Kristiani kita punya komitmen setiap hari Jumat kita mengenang kematian Tuhan, maka kita mematikan keinginan badan kita. Mematikan segala keinginan ragawi kita, entah dengan pantang kecil, pantang besar, atau puasa. Dan dengan demikian kita juga turut mengcounter kata-kata orang Katolik di luar sana yang menganggap puasa Katolik itu remeh dan sederhana, yang menganggap puasa pantang orang Katolik itu hanya kekanak-kanaan belaka,
karena tidak ada yang mengikutinya secara sungguh dan serius. Maka mari kita sesuai dengan tema APP kita memberi kesaksian dengan mengekstensikan pantang dan puasa kita selama Berpaskah sampai setahun ke depan setiap Jumat ketika kita mengenangkan kematian Tuhan. Semoga dengan demikian mulut dan pemahaman kita sebagai orang Katolik dipertobatkan. Pantang puasa orang Katolik tidak sederhana, tidak sesimpel, tidak sekanak-kanak yang dipikirkan selama ini, tetapi membutuhkan komitmen yang tidak hanya 40 hari tetapi sepanjang hidup dalam hayat kita. Maka 3 perkara itu dan tentu masih bisa ditambah banyak hal lagi. Maka semoga peristiwa pengenangan kisah sengsara Tuhan sekali lagi mengingatkan kita akan perkara-perkara yang memang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan. Semoga dengan demikian kita senantiasa mengemban salib dan memperjuangkan salib hingga akhirnya kita dipersatukan bersama kemuliaan kekal. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa.